Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nihayati, NIM 210404085. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Pengertian landasan yuridis, kata landasan dalam hukum berarti melandasi, mendasari, atau titik tolak. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Satu, cita-cita pendidikan dan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45 dan pada tanggal 18 Agustus 45, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan UUD 45 sebagai konstitusi negara. 2. Definisi pendidikan, pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Pasal 1 Ayat 2 UU RI Nomor 20 Tahun 2003. 3. Dasar, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dasar Pendidikan Nasional tersurat dalam Pasal 2 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Visi dan misi pendidikan nasional terwujudnya sistem pendidikan sebagai penata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia yang berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UU RI Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Strategi pembangunan pendidikan nasional adapun strateginya meliputi pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam konteks sistem pendidikan nasional. 4.
Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara, Pasal 31 Ayat 1 UUD 45, memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur jenjang dan satuan pendidikan. Pendidikan nasional terdapat 3 jalur pendidikan yang termaktub pada Pasal 13 UU RI Nomor 20 Tahun 2003, yaitu jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal, dan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang diselenggarakan dengan sistem terbuka. Jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencangkup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 1 Ayat 10 UU RI Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan anak usia dini, kedinasan, keagamaan, dan jarak jauh. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. 3. Kurikulum, bahasa pengantar, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 4. Sarana dan prasarana, pendanaan, pengelolaan pendidikan, dan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Tentang sarana dan prasarana pendidikan dinyatakan pada Pasal 45 UU RI Nomor 20 Tahun 2003, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Standar Nasional Pendidikan SD atau MI dan guru sebagai pendidik profesional. Pengertian dan lingkup Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 1. Fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Pasal 3. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.